Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Abil Yasar Ka'ab bin Amr As-Sulami. Man andara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Man, siapa orang, andoro, memberikan kelonggaran, mu'siran, kepada orang yang kesulitan membayarkan hutang kepada orang itu, au wada'a, atau membebaskan anhu, daripadanya, adallahu Allahu, maka Allah akan menaungi kepadanya, fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan, illa dhilluhu, kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, hidup itu enak menghutangkan apa berhutang. Hidup itu enak ngutangin apa utang. Kalau ngutangin berarti longgar rezeki. Kalau utang biasanya sempit rezeki. Jadi kalau begitu enakan ngutangin daripada ngutang. Tapi namanya hidup, ada yang bilang kalau nggak punya utang nggak ada semangat cari rezeki. Ada yang bilang begitu. Kalau nggak punya utang, cari rezekinya nggak semangat. Iya. Padahal ya, bukan semangat, bukan semata-mata semangat, karena takut nggak bisa bayar utang. Nah, ketika ada orang berhutang kepada kita dan kita tahu kemampuan dia dalam berhutang itu, memang kondisi keadaan tidak mampu. Utangnya bukan buat beli barang yang mewah, tapi utangnya buat beli beras. Utangnya buat beli kebutuhan pokok. Ya, buat makan hari-hari. Ada yang begitu. Banyak. Ya. Banyak ya, yang sampai dibela-belain ya, nyari apa itu botol plastik dari satu tong sampah ke tong sampah yang lain, atau misalnya dibela-belain ya, dengan cara ngumpulin kerdus, dibela-belain ada yang ya, dengan segala macam cara supaya memperoleh rezeki. Itu tentu adalah sudah terkait dengan kebutuhan pokok. Maka kalau bicara negara, ya ini tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Negara, pemerintah bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya. Itu namanya tugas negara. Tapi apakah negara sudah melaksanakan tugas itu atau belum? Jawabnya wallahu a'lam. Kalau ditanyakan itu, seperti pidato Pak Presiden ya, ya, apa itu ya, masalah MBG ya. Ya, MBG itu baik apa buruk? Jawabnya buruk. Ya Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak nyambung. Nah, maka kita harus tampil dalam kehidupan bermasyarakat manakala kita ada kemampuan rezeki, sementara orang-orang sekitar kita ada ketidakmampuan rezeki. Tugas kita adalah mengulurkan tangan kepada mereka. Itu namanya yassara mu'assiran, memberikan jalan kemudahan bagi orang-orang yang sedang kesulitan.
Ya, saya bukan sombong tapi sekedar tahadus bin nikmat. Ya. Ada yang menjadi lengganan gitu. Kalau pagi-pagi ya, lewat depan rumah itu ada yang karena nggak bisa ngomong, cuman oh udah ya selembar dah, tahu gocengan, tahu 10.000 gitu. Ada yang modelnya begitu. Ada yang masih saudaranya juga gitu. Pak Ustadz butuh susu, ya udah ke warung susu. Ya. Susu renceng itu, satu renceng berapa tuh? 9.000 atau 10.000 gitu. Ada yang begitu. Ada yang bulanan, ya. Ada yang bulanan ngaranin. Ya. Ya. Jatah saya yang merah ya, jangan yang biru. Ada yang ngaranin begitu. Ya, ya tinggal tergantung rezeki kita, kemampuan kita. Karena boleh jadi dengan cara-cara seperti ini Allah menambahkan keberkahan kepada kita. Dan kita lihat kemampuan orang-orang itu. Itu namanya kita tampil untuk membantu yassara mu'assiran, ya, meringankan kesulitan orang lain. Nah, ini dalam hadis bukan yassara mu'assiran tapi anzara mu'assiran. Yaitu memberi tempo. Orang ini berhutang ya, buat beli beras atau mungkin buat belanja dan yang lain. Sudah sampai pada batas waktunya, tapi kelihatannya belum ada kemampuan untuk membayar. Nah, biasanya yang model-model begini ya utangnya nggak banyak ya. Paling ya 50.000, 100.000. Karena memang kebutuhannya untuk makan pokok. Nah itu bagi kita pertama andoro mu'siron atau mu'assiron, ya, memberi tempo. Ya sudahlah, kalau dia belum bisa bayar ya kasih tempo. Orangnya malu hati mau lewat depan rumah kita aja udah nggak berani, mendingan muter dah. Ya, takut ditagih gitu. Ya, nah itu kalau lihat orangnya panggil sini. Udah nggak usah malu, kalau belum ada rezeki nggak apa-apa, udah. Ya. Atau ditawarin, kalau emang mau pinjam lagi nggak apa-apa. Kira-kira gimana Pak? Bukannya ditagih malah ditawarin suruh ngutang lagi. Bang keliling. Kalau bang keliling saya menemukan itu begini. Mula-mula pinjam 2 juta. Ya, sebulan nggak bisa bayar. Ya. Nanti bulan kedua dikasih pinjam 3 juta. Yang 2 juta buat bayar, yang 1 juta tambahan beranaknya, nah, sisanya tinggal yang dia kantong itu. Bulan berikutnya nggak bisa bayar lagi, tambahin lagi pinjamannya 4 juta. Lama-lama rumahnya dan buat jaminan, ya, buat jaminan. Ya Allah, nah itu nyekek itu namanya. Nah kita nggak begitu. Udah kalau belum ada biarin deh, ya, kapan-kapan aja. Atau udah bebaskan aja, udah kamu nggak usah mikirin bayar utang kamu ke saya ya, udah kalau ada rezeki buat belanja aja, buat keperluan yang lain gitu. Nah itu boleh begitu. Kadang begini, ada orang datang minta tolong ke rumah, ya mungkin cucunya lagi meriang sakit, ya, minta diobatin, ya kita mau obatnya Fatihah aja dah. Ambil air di botol, Fatihah, minta kesembuhan, udah. Kan biasa ngasih amplop. Itu kalau kita lihat orangnya dalam ketidakmampuan, ya, kadang ini saya terima, sesudah saya terima, saya kembalikan lagi untuk kebutuhan kamu yang lain. Gitu. Nah itu kita mencoba melatih diri, ya, melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Bukan kita nggak butuh, semua orang mah urusan duit mah pasti butuh. Ya.
tuyul aja nggak pakai duit dia dokoh sama duit. Kalau kita sudah sampai pada titik perbuatan seperti itu, kata Rasulullah, adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ay waqahu min harri yaumil qiyamah ala sabilil kifayati. Allah akan menaungi pada naungannya itu, waqahu min harrihi, Allah akan menutup kepadanya dari panasnya hari kiamat, ala sabilil kifayati, atas jalan dia telah memberikan kelonggaran kepada orang lain. Wa adallahu fi dhillihi, dan Allah akan menaungi lewat naungannya, ai fi dhilli arsyihi, yaitu naungan di bawah arsy-Nya Allah. Wa adkhalahul jannata, dan Allah siap memasukkan dia ke dalam surga. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ai dhillullahi au dhillu arsyihi, Allah memberikan naungan kepadanya atau naungan dari arsy. Yang dimaksud adalah dhillun fil jannati, naungan yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang dimaksudkan al-karamah wal himayah min makarihil mauqif. Jadi Allah memberikan karunia, Allah memberikan himayah, Allah memberikan pertolongan di tempat di mana dia tidak menyukai, sebab telah menolong orang lain. Maka setiap perbuatan baik sekecil apapun, yakin pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pegangannya itu. Berbuat baik niat karena Allah, pasti akan ada balasan dari Allah. Wa Ahmadu wa Ibnu Majahin, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, bahkan dari Imam Al-Hakim an Buraidah, ya, dari Buraidah, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man andhara mu'assaran falahu bikulli yaumin sadaqatun mislu qabla an yahilla ad-dainu fa idza halla ad-dainu fa andharahu falahu bikulli yaumin mislahu sadaqatun. Man, siapa orang andhara, memberikan kelonggaran, memberikan tempo, mu'assaran, pada orang yang dalam kesulitan, falahu, maka baginya, bikulli yaumin, dihitung pada tiap harinya, shadaqatun, satu sedekah, misluhu, sebanyak harta yang dipinjamkan yang belum dibayar, qabla ayyahillad dainu, sebelum ya, tiba saat, sebelum dibebaskan itu hutang, ya, sebelum dibayarkan hutangnya. Fa idza hillad dainu, maka apabila telah dibayarkan hutangnya, fa andarahu, ya, fa andarahu, lalu orang itu memberikan tempo kepadanya, falahu, maka baginya, bikulli yaumin, pada tiap-tiap hari, mislahu, ya, mislahu, dua kali dari apa yang dia pinjamkan, shadaqatun, dihitung bersedekah. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kalau tadi keuntungannya adalah mendapatkan teduhan di hari kiamat, yaitu lewat karunia Allah masuk surga. Yang ini keuntungannya, orang memberikan kelonggaran sedekah, memberikan kelonggaran
hutang itu terhitung dia sedang bersedekah. Ya. Saya punya hutang sama Pak Najib 1 juta. Sudah masuk batas waktu tempo. Ya. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya? 3 apa 4? Ya. Tanggal 3. Sudah jatuh tempo ini tanggal 3. Ya. Uang 1 juta saya belum bayar. Ya. Maka Pak Najib dapat pahala sedekah 1 hari 1 juta. Masya Allah ya. Kalau lewat lagi 2 hari, berarti hari kedua 1 juta lagi. Lewat 3 hari 1 juta lagi. Berarti terhitung setiap hari bersedekah sejumlah harta yang dipinjamkan kepada orang lain yang belum dibayar. Kalau begitu enakan langsung dibayar apa biarin aja dulu? Kalau duitnya banyak, biarin aja dulu lah. Orang terhitung sedekah. Ya. Orangnya cukup datang, Pak Najib, saya mau bayar utang. Udah jangan sekarang deh. Ya. Ntar-ntaran aja dah. Ya. Sono pakai lagi. Wah seneng banget tuh orang punya utang begitu ya. Emang kenapa Pak Haji? Saya selama sampean belum bayar, terhitung sedekah sejumlah harta yang kamu pinjam. Masya Allah. Duitnya masih utuh, pahalanya ngalir karena waktunya sudah habis tapi belum dibayarkan. Itu keuntungan dari sisi pahalanya. Qabla ayyahilla dainu, sampai hutang itu belum dibayar. Kalau orang itu mau membayar lalu yang mau dibayar itu memberikan kelonggaran, sampean mau bayar ini duitnya sudah ada apa belum? Ntar jangan-jangan tutup lubang buka lubang ya. Ya. Nutupin lubang ke saya, buka lubang ke orang lain gitu. Ya. Udah kalau belum ada nggak apa-apa ya. Atau separuhnya dulu, atau ya sudah pakai aja dulu dah ya, saya juga belum begitu perlu ya. Saya perlunya paling seminggu lagi misalnya begitu. Itu berarti andorohu man halad dain, memberikan kelonggaran bagi orang yang akan membayar hutang. Ini jarang-jarang ini ya. Jarang-jarang. Umumnya ya apalagi diberikan kelonggaran lewat sehari 2 hari juga udah dibeledik ya, bahasa orang kita dibeledik ya. Parani diuber-uber gitu. Ini enggak, masih perlu enggak? Kalau masih perlu pakai aja. Saya belum begitu perlu. Tapi kalau ada ya saya terima. Enggak Pak Haji, saya ya, alhamdulillah nih ada rezeki, jadi ini saya kembalikan. Ya sudah selesai. Tapi kalau diberikan kelonggaran lalu orang itu mengambilnya kembali kelonggarannya, falahu bikulli yaumin mislahu shadaqatun, maka baginya tiap hari 2 kali sedekah atau bernilai sedekah sebanyak 2 kali dari harta yang dipinjamkan. Pertama tadi sudah jatuh tempo ya, tapi belum bayar, maka terhitung sedekah. Lewatnya seminggu, berarti 1 juta kali 7. Udahan seminggu orangnya datang mau bayar utang. Kata kita, masih perlu enggak? Longgar enggak? Kalau masih perlu pakai aja, tapi kalau udah longgar ya saya terima. Ya udah Pak Haji, kalau begitu saya ambil lagi aja dah. Nanti seminggu lagi misalnya gitu ya. Cakep ya. Ini coba kalau orang menghutangkan modelnya begini. Kayaknya tuh yang tukang utang ngomong orang lain tuh, lo kalau mengutang ke Pak Najib aja dah, nggak bakal ditagih, malah ditambahin, misalnya gitu. Nah itu orang dapat pahala 2
2 kali nilai sedekah, 2 kali nilai dari harta yang dipinjam. Kalau kemarin seminggu udah dapat 7 juta keuntungan pahala sedekah, maka mulai hari ini ketika uang itu dikembalikan kepada yang meminjam, dia mendapati pahala 1 hari berarti 2 juta. Masya Allah. Nah ini kan keuntungannya di akhirat. Kalau keuntungannya di dunia, ya, orang jatuh tempo kasih kelonggaran sehari dapat pahala 1 juta. Kalau pahalanya 1 juta di cash, kira-kira orang nolak nggak tuh kalau mau dibayar? Nolak, tiap hari dapat 1 juta. Utangnya masih utuh, tiap hari dapat 1 juta. Ya kagak nolak. Ya. Nolak kalau mau dibayar utangnya. Tapi ini kan persoalannya persoalan tempo, ya, di akhirat. Jadi kadang-kadang ya setengah percaya, setengah nggak percaya. Gitu. Ya. Nggak ada janji jatuh tempo. Berarti selama dia belum bayar sampai kematiannya orang itu, tiap hari kita dapat pahala sejumlah orang yang nggak bayarkan utang itu. Utangnya misalnya 100.000, ya, nggak bayar dia, berarti kita tiap hari dapat pahala sedekah 100.000. Sampai kapan? Sampai dibayar. Nah kalau orang itu nggak bayar, berarti pahala itu ngalir. Ya. Dari pahala karena memberikan kelonggaran, kemudian ketika kita dengar orangnya meninggal, kita bebaskan, maka itu menjadi pahala yang akan bersambung menjadi keuntungan negeri akhirat. Ya masalahnya itu lagi-lagi bukan nilai kecil, masalahnya nilai besar. Ya. Mungkin kalau 1 juta 2 juta, nah kalau 10 juta, 20 juta, ya, 50 juta. Saya itu kemarin belum lama ada anak perempuan datang ke rumah ngeluh, Ustaz, saya ini ya punya kawan, ya, kawan saya ngajak bisnis. Terus saya diminta transfer 50 juta. Ya. Nanti katanya setiap bulan ada keuntungan sekian. Saya kayak dihipnotis. Ya. Sampai 50 juta itu saya transfer 3 kali. Ya. Tapi sesudah itu saya minta perkembangannya seperti apa, nggak dijawab. Kemudian saya telepon, malah jawabnya tidak mengenakan. Bagaimana ya Pak, katanya, saya mau ambil kembali itu uang, gitu. Tapi dia malah ngancam-ngancam gitu. Ya, ujung-ujungnya saya jatuh sakit. Kata saya, itu mah bukan ngajak bisnis, itu ngajak berantem, kata saya. Ya. Itu berarti tipuan, dia sengaja nipu. Karena ternyata banyak pula orang lain yang sudah kena tipu seperti itu. Maka harus hati-hati itu. Sehingga dalam hutang piutang Allah mengajarkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kita punya utang piutang pada batas waktu yang ditentukan, maka hendaknya dicatat, wal yaktub bainakum katibun bil adli. Dicari tukang catatnya yang adil. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Ambil 2 saksi orang laki-laki dari yang menghutangkan dan dari yang berhutang. Harus ada saksi. Ada saksi, ada bukti di atas kertas, tanda tangan dan sebagainya. Nah, sehingga nanti ketika sampai pada jatuh temponya ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian, ya wallahu a'lam. Terus bagaimana? Ya kalau nilainya besar, lalu kita nggak ridho, besok nagihnya di akhirat. Tagihnya di akhirat. Nah kalau sudah di akhirat, yang punya utang yang kebingungan mau bayar pakai apa, orang duitnya sudah nggak ada. Ya, yang ada tinggal amal.
Ya. Masalah barang. Kita punya barang dititipkan kepada si A, tapi nitipnya itu suruh jualin atau nitip dipakai? Oh, dia jualin. Sebut aja kita punya jam tangan, ya. Nilai harganya ya sebut 1 juta 2 juta lah, ya. 2 juta, tolong jualin jam tangan saya 2 juta. Kalau laku 2 juta nanti kamu saya kasih upah lah gitu ya. Nah, ternyata ya sudah dijual, tapi tidak ada informasi kepada kita sebagai pemilik. Ya. Udah hilang aja udah tuh. Ya, hilang aja. Kalau kita kejar, kita cari, ya kabur. Kita cari, kabur. Ya. Nah, terus bagaimana itu? Maka berarti dia telah melakukan perbuatan dosa karena berkhianat terhadap orang yang memberikan amanat kepada dia. Terus bagaimana? Perbuatan seperti itu akan merusak keberkahan rezeki kita. Ya. Perbuatan tipu menipu, perbuatan membohongi, ya, perbuatan tidak amanah, ya, itu akan mengurangi bahkan menghilangkan nilai keberkahan dari rezeki kita. Kalau berkah rezeki ini sudah dicabut sama Allah, kita punya duit itu sudah nggak ada manfaat dalam kebaikan. Ya. Ujung-ujungnya dari nipu ke satu, nipu ke yang lain. Dari bohongin sini, bohongin lagi yang lain. Akan seperti itu. Nah, terus bagaimana bagi kita? Kalau kita melihat orang itu menjual, lalu kemudian uangnya dipakai untuk kebutuhan hari-hari mereka, maka kita boleh memberikan kelonggaran. Atau kita boleh membebaskan dari tanggung jawab dia. Tapi kalau dia modelannya begitu, sesudah nipu kita, nipu juga sama kawan kita, maka nanti besok di akhirat dia tetap akan bertanggung jawab. Jadi bagi kita yang ditipu nggak akan rugi. Kenapa? Karena masih ada nilai buat kita yang bisa kita ambil besok di negeri akhirat. Demikian. Ya, mau ditagih di akhirat atau enggak? Tagih kalau nilainya besar ya. Ya Allah, buat nambahin pahala amal kita. Wa Ahmadu wa Tabrani. Hadis Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Yad'u Allahu bi sahibid daini yaumal qiyamati hatta yaqifa baina yadayhi. Yad'u memanggil Allahu, siapa Allah? Yad'u Allahu, Allah memanggil bi sahibid daini kepada orang yang pemilik hutang, orang yang punya hutang. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yaqifa, sehingga dia berhenti, baina yadayhi, di hadapan Allah. Fayuqalu, lalu ditanyakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, fima akhadta hadad dainu, ya, fima, untuk apa, akhadta, kamu mengambil, hadad dainu, ini hutang, wa fima dhayya'ta huquqal nasi, lalu mengapa kamu menyia-nyiakan hak orang lain? Fayaqulu, lalu menjawab sahibud dain, orang yang berhutang, ya Rabbi, wahai Tuhan, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui, anni, bahwasanya aku, akhadtu, mengambil hutang itu, falam akul, maka aku tidak memakannya, walam ashrab, aku tidak meminumnya, walam albas, aku tidak memakainya, walam udayyi, aku tidak menyia-nyiakannya, walakin, akan tetapi, imma hurriqa wa imma suriqa wa imma dhi'atan, ada kalanya ini ada kalanya kebakaran, ada kalanya dimalingin orang,
ada kalanya memperoleh kerugian. Aku tidak memakannya, aku tidak meminumnya, aku tidak memakainya, aku tidak menyanyiakannya, tetapi harta yang aku hutang itu terjadi kebakaran sehingga habis, aku tidak bisa bayar. Atau harta itu dicuri orang, atau harta itu aku perdagangkan tetapi mengalami kerugian karena pada saat itu terjadi kurs uang, ya. Uang yang harganya dipotong itu apa namanya? Zaman dulu, ya. Ya. Uang dipotong harganya 1 juta jadi 100.000, ya. Apa namanya? Hah? Dinominalisasi, diminimalisasi, ya, pokoknya itulah. Ya, sehingga aku dapat kerugian. Ai baya'a bi aqalla mimma ashtari, ya. Ai buyi'a atau dijual bi aqalla mimma ashtari dengan harga yang lebih sedikit daripada aku membelinya, ya. Jadi menjualnya lebih murah daripada membelinya. Fayaqulu, lalu berfirman Allah, sadaqa abdi, bener hambaku. Ana ahaqqu man qada anka, maka aku lebih berhak kepada orang yang, ya, memberikan hutang kepadamu, membayarkan hutang kepada orang yang menghutangkan kepadamu. Fayad'ullahu bi syai'in, maka Allah memanggil atau membawa bi syai'in pada sesuatu, fayad'ahu, lalu menempatkan sesuatu itu fi kaffati mizanihi, pada wadah timbangan dari orang yang menghutangkan. Fatarajjaha, lalu menjadi berat timbangannya, hasanatuhu, timbangan kebaikannya, ala sayyiatihi, atas keburukannya. Fayadkhulul jannata, maka orang itu masuk ke dalam surga, bifadli rahmatihi, karena sebab karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang berhutang terbebas dari hutang, ya. Ya, tidak ada tagihan besok di akhirat. Ya. Siapa orang yang hutang, harta yang dihutang itu belum dimanfaatkan, terbakar atau kebanjiran atau dirampok atau ya musibah lah, ya, pada intinya musibah. Jadi harta yang dihutang itu musibah, dia tidak bisa membayarkan kepada orang yang menghutangkan. Besok di akhirat tetap ditanya sama Allah, ya. Fulan, kenapa kamu hutang nggak mau bayar? Emang apa penyebabnya? Orang itu ngomong, ya Allah, saya utang niatannya untuk usaha, tapi belum saya pakai untuk usaha, ternyata terjadi musibah. Saya belum sempat bayar karena belum punya kemampuan bayar. Engkau lebih dahulu memanggil, mencabut ruh saya. Jadi akhirnya saya meninggal dunia bawa utang. Berarti ini ada kesengajaan nggak untuk tidak membayar? Nggak ada. Tapi tidak ada kemampuan, ya. Bukan sengaja tidak mau bayar, tapi tidak ada kemampuan untuk bayar, ya. Maka jawabannya, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Saya sebenarnya mau bayar, tapi tidak ada kemampuan buat bayar karena musibah. Jadi ya terserah Engkau, ya Allah, karena saya sudah berada pada pengadilan-Mu, ya Allah. Maka jawaban Allah, ya sudah, kalau begitu saya nanti yang membayarkan hutangmu kepada orang yang menghutangkan. Masya Allah, ya, berarti ada orang yang terbebas dari hutang. Tapi ya nggak kepengen juga yang model begini, ya. Iya. Nggak kepengen juga. Nah, jadi ada orang yang terbebas dari hutang karena memang adanya ketidakmampuan untuk membayarkan hutang. Lalu siapa yang menanggungnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil orang yang menghutangkan, lalu
ditimbang amal orang yang menghutangkan, lalu Allah tambahkan ya, harta hutang yang tidak dibayarkan oleh orang yang tidak mampu membayar, itu menjadi nilai kebaikan yang ditempatkan pada timbangan timbangan dari orang yang menghutangkan. Mestinya dia masuk neraka, ketambahan nilai pahala atas menghutangkan yang tidak dibayarkan oleh orang lain menjadikan sebab turun rahmat Allah ya, menjadikan sebab datang karunia Allah, dia bertambah timbangan nilai kebaikannya, akhirnya mestinya masuk neraka jadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kisah demi kisah, riwayat demi riwayat, ini beberapa hadis tentu memberikan pelajaran kepada kita. Artinya, di saat orang lain berhutang kepada kita berapapun nilainya, lalu kemudian dia tidak membayarkan, maka sebaiknya kita tidak sumpah serapah, kita tidak murka, kita tidak apalagi dah tuh ya, tidak ya nyumpahin lah ya, mudah-mudahan anulah apa dan sebagainya. Tapi kita sebaiknya membangun kesabaran dan jadikanlah itu adalah tabungan kebaikan. Lalu caranya bagaimana? Ketika orang itu tidak membayarkan kepada kita, ya, maka bahasa kita lah yang dibawa sama dia sedikit, ya, sisanya di rumah masih banyak. Itu cara ngademin diri begitu, sisanya yang di rumah masih banyak. Mungkin memang rezeki dia ya lewat cara yang seperti itu, ya udah dia ikhlaskan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu insya Allah tidak akan hilang karena menjadi nilai kebaikan, dan kebaikan itu insya Allah akan sampai di negeri akhirat. Baik, ada yang mau menambahkan? Silahkan, masih ada waktu dikit. Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi bahwa kehidupan dunia itu akan dibawa sampai ke negeri akhirat. Karena itu hal-hal yang sifatnya duniawi, kalau itu memberatkan kepada kita, maka kita harus mulai ringankan, jangan sampai kemudian menjadi menyulitkan kita. Bahkan Allah menyampaikan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka apabila mendapati orang-orang yang kesulitan dalam hidup lalu punya utang kepada kita, maka hendaknya fanadhiratun ila maisarah, kasih kelonggaran sampai orang itu mampu memberikan membayarkan dari utangnya. Nah, kadang kasus per kasus, masalah per masalah dalam kehidupan kadang ada. Mungkin lewat dari saudara, mungkin dari tetangga, ya mungkin dari orang-orang sekitar kita, ya, maka hendaknya kita mencoba melonggarkan saja, ya, bebaskan saja, karena kalau kemudian menjadi kekesalan kita, menjadi kemarahan kita, lalu muncul sumpah serapah dari kita, khawatirnya tidak lagi ada nilai nanti di negeri akhirat. Tidak ada nilai pahala lagi besok di akhirat. Itu yang menjadi kekhawatiran bagi kita. Nah, kalau nilainya banyak bagaimana? Nah, inilah ya. Kalau nilainya 100 juta ditipu orang gimana ya? Ya tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.